Peradaban Islam di Indonesia, sebelum dan sesudah kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan, Islam masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriyah atau abad ke-7 sampai abad ke-8 Masehi. Ini mungkin didasarkan pada penemuan batu nisan seorang wanita muslimah yang bernama Fatimah binti Maimun di daerah dekat Surabaya bertahun 475 Hijriyah atau 1082 Masehi, sedang menurut laporan seorang musafir Maroko, Ibnu Battuta, yang mengunjungi Samudra Pasai dalam perjalanannya ke negeri Cina pada tahun 1345 Masehi. Agama Islam yang bermazhab Syafi'i telah mantap di sana selama seabad. Oleh karena itu, berdasarkan bukti ini, abad ke-13 dianggap sebagai awal masuknya agama Islam ke Indonesia. Daerah yang pertama-tama dikunjungi ialah pertama, pesisir utara Pulau Sumatera, yaitu di Porulak, Aceh Timur, kemudian meluas sampai bisa mendirikan kerajaan Islam pertama di Samudra Pasai, Aceh Utara. Kedua, pesisir utara Pulau Jawa, kemudian meluas ke Maluku yang selama beberapa abad menjadi pusat kerajaan Hindu, yaitu Kerajaan Majapahit. Pada masa Kesultanan, daerah yang sedikit sekali disentuh oleh kebudayaan Hindu-Buddha adalah daerah Aceh, Minangkabau di Sumatera Barat, dan Banten di Jawa. Pada masa penjajahan, dengan datangnya pedagang-pedagang Barat ke Indonesia yang berbeda watak dengan pedagang-pedagang Arab, Persia, dan India yang beragama Islam, kaum pedagang Barat yang beragama Kristen melakukan misinya dengan kekerasan, terutama dagang teknologi persenjataan mereka yang lebih unggul daripada persenjataan Indonesia. Pada masa kemerdekaan, Islam di Indonesia telah diakui sebagai kekuatan cultural, tetapi Islam dicegah untuk merumuskan bangsa Indonesia menurut versi Islam. Sebagai kekuatan moral dan budaya, Islam diakui keberadaannya, tetapi tidak pada kekuatan politik secara real nyata di negeri ini. Seperti halnya pada masa penjajahan Belanda, sesuai dengan pendapat Snakurgronya, Islam sebagai kekuatan ibadah sholat atau soal haji perlu diberi kebebasan, namun sebagai kekuatan politik perlu dibatasi. Perkembangan selanjutnya pada masa Orde Lama, Islam telah diberi tempat tertentu dalam konfigurasi bentuk atau wujud yang paradoks, terutama dalam dunia politik. Sedangkan pada masa Orde Baru, tampaknya Islam diakui hanya sebatas sebagai landasan moral bagi pembangunan bangsa dan negara.